semuanya, balik lagi di segmen Midun, Misteri Dunia. Kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan jauh banget. Tapi bukan ke luar negeri biasa, melainkan ke sebuah tempat yang kalau kalian lihat fotonya, kalian pasti bakal mikir, ini editan CGI film science fiction ya? Nah, kalian pernah lihat gak ada sebuah pulau di tengah laut yang isinya pohon-pohon berbentuk payung raksasa, batang pohon yang bisa berdarah, sampai tanaman yang bentuknya mirip kaki gajah. Gak ada gedung tinggi, gak ada polusi, yang ada cuman pemandangan yang bikin kita ngerasa lagi terdampar di planet lain. Tempat ini namanya adalah Pulau Socotra. Letaknya ada di Samudra Hindia, masuk wilayah Yaman. Selama ratusan tahun, pulau ini terisolasi dari peradaban manusia dan saking anehnya banyak yang nyebut tempat ini sebagai the most alien looking place on earth. Penasaran kenapa pulau ini bisa seaneh itu? Yuk pantengin video ini. First impression pas kalian nyampe di Socotra itu pasti cuma satu kata. Hah? Beneran deh, sejauh mata memandang kalian gak bakal nemuin pohon mangga atau pohon kelapa kayak di depan rumah kita. Pemandangannya bener-bener gersang tapi estetik banget. Banyak fotografer kelas dunia yang datang ke sini cuma buat mastiin kalau tempat ini bener-bener nyata. Karena jujur aja landscape-nya itu anomali banget. Ada pegunungan batu yang tajam, ada gurun putih yang luas, dan pantai yang airnya biru kristal. Tapi di tengah-tengahnya tumbuh pohon-pohon purba yang gak masuk akal bentuknya. Salah satu bintang utamanya adalah Dragon Blood Tree atau pohon darah naga. Bentuknya itu mirip payung yang kebalik atau jamur raksasa. Cabang-cabangnya rapat banget di bagian atasnya. Fungsinya buat nangkep embun di tengah cuaca yang panas gila. Dan yang bikin merinding kalau batang pohon ini disayat, bakal keluar cairan kental warna merah darah. Bayangin, kalian lagi jalan sendirian terus lihat pohon berdarah. Auto lari gak sih? Nah, kenapa sih Socotra ini disebut Pulau Alien? Jawabannya karena keanekaragaman hayatinya yang nggak masuk akal. Para ilmuwan bilang kalau 37% dari tanaman di sini itu endemik. Artinya tanaman-tanaman itu cuma ada di Socotra. Kalian keliling dunia 7 kali pun gak bakal nemu tanaman sejenis itu di tempat lain. Selain pohon darah naga, ada lagi yang namanya desert rose atau mawar gurun. Tapi jangan bayangin mawar kecil yang di vas bunga itu ya. Batangnya itu gede, gendut, mirip botol atau kaki gajah. Terus di puncaknya ada bunga warna pink yang cantik. Bentuknya lucu tapi aneh banget. Kayak tanaman hasil eksperimen laboratorium gitu deh. Nah, nggak cuma tanaman. Hewan-hewannya pun unik. Ada jenis burung dan reptil yang cuma bisa kalian lihat di sini. Saking uniknya, UNESCO sampai menetapkan pulau ini sebagai situs warisan dunia di tahun 2008. Mereka bilang kalau Socotra itu ibarat Galapagosnya Samudra Hindia. Sebuah museum alam yang masih hidup dari jutaan tahun yang lalu. Pasti kalian nanya kan, kok bisa sih cuman pulau ini yang bentuknya aneh gitu? Oke, mari kita main logika bentar nih. Jadi gini gengs, secara geologis Socotra itu udah terpisah dari daratan utama Afrika dan Arab sejak jutaan tahun yang lalu. Karena letaknya yang terisolasi di tengah laut dan dikelilingi cuaca yang ekstrim, panas banget tapi juga sering ada angin kencengnya gitu. Nah, evolusi di pulau ini jalan dengan caranya sendiri. Tanaman di sana itu harus mutasi supaya bisa bertahan hidup. Makanya bentuk mereka tuh aneh-aneh. Batang gendut buat nyimpen air, daun kecil buat ngurangin penguapan, dan mereka itu pejuang tangguh yang beradaptasi sama kerasnya alam. Bisa dibilang Socotra itu adalah kapsul waktu. Di saat dunia luar udah berubah total karena aktivitas manusia, Socotra tetap stuck di jutaan tahun yang lalu. Makanya nuansa purbanya itu kerasa kental banget. Ngomongin tempat misterius nggak lengkap kalau kita nggak bahas legendanya nih. Masyarakat lokal di Socotra punya bahasa sendiri yang namanya bahasa Sokotri. Dan mereka punya banyak cerita rakyat tentang pulau ini. Dulu pelaut-pelaut zaman kuno takut banget lewat dekat pulau ini. Ada legenda yang bilang kalau Socotra itu tempat tinggal para penyihir yang bisa ngedalin angin buat nenggelamin kapal. Bahkan nama Dragon Blood itu sendiri datang dari legenda kuno yang bilang kalau pohon itu tumbuh dari darah naga yang terluka setelah bertarung dengan gajah. Serem ya. Tapi buat warga lokal tanaman-tanaman ini tuh justru berkah loh. Getah merah dari pohon darah naga itu sering dipakai buat obat tradisional. Bahkan bisa buat pewarna kain sampai bahan kosmetik. Jadi meskipun kelihatannya mistis, buat mereka itu adalah sumber kehidupan loh. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, aku mau ke sana buat konten. Eits, tunggu dulu. Ke Socotra itu gak semudah liburan ke Bali, gengs.
Akses ke sana tuh sangat terbatas karena kalian tahu lah situasi politik di Yaman yang kita tahu kalau lagi nggak stabil. Penerbangan ke sana juga jarang banget. Terus di sana tuh nggak ada loh hotel bintang 5 atau mall mewah. Kalian bakal bener-bener camping di alam liar, mandi di mata air, dan makan apa adanya. Benar-benar petualangan buat kalian yang pengen kabur dari peradaban. Tapi menurut orang-orang yang pernah ke sana, semua perjuangan itu kebayar pas kalian duduk di bawah pohon darah naga sambil lihat langit malam yang penuh bintang. Rasanya kayak kalian lagi duduk di sudut galaksi yang berbeda. Magical banget. Socotra Island mungkin terlihat seperti tempat dari dunia lain, tapi sebenarnya pulau ini justru menunjukkan betapa luar biasanya planet kita sendiri. Di bumi yang sama tempat kita hidup, masih ada tempat-tempat yang begitu unik sampai terlihat seperti bukan bagian dari dunia ini. Dan kalau sebuah pulau kecil aja bisa nyimpen keajaiban seperti itu, kebayang nggak ada berapa banyak misteri lain di luar sana yang belum kita temukan. Itulah kenapa dunia ini penuh teka-teki, dan yang barusan kita lihat baru satu halaman dari berjuta-juta misteri yang masih tersembunyi. So tungguin cerita-cerita Midun di episode selanjutnya ya. Makasih udah nonton sampai habis, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar tempat misterius mana lagi yang pengen kita bahas.